Welcome to my YouTube channel, back with me, saya Ugi Junanda. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di channel ini. Sebelumnya, bagi kalian semua yang menyukai hal-hal tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan criminal case, jangan lupa subscribe channel ini. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang lainnya. Jika kalian pernah menonton film yang berjudul The Orphan, kalian pasti tahu tentang kisah ini. Kisah tentang wanita dewasa yang berumur 22 tahun, tapi memiliki tubuh seperti anak yang berumur 6 tahun. Dan yang mengerikan adalah dia berusaha mencelakai keluarga yang telah mengadopsinya. Kisah nyata yang mengerikan ini dialami sebuah keluarga yang salah mengadopsi anak. Mereka mengadopsi anak perempuan yang berusia 6 tahun. Faktanya, meskipun tubuhnya seperti anak 6 tahun, namun ternyata umur sebenarnya adalah 22 tahun. Lebih jelasnya, anak tersebut bukanlah anak kecil lagi, melainkan wanita dewasa. Dan yang mengerikan adalah dia seorang psikopat. Dia berkali-kali berusaha mencelakai orang tua yang telah mengadopsinya dan mengasuhnya. Natalia Grace, wanita asal Ukraina, tinggal di panti asuhan. Pada tahun 2010, dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa umur Natalia Grace adalah 22 tahun dan mempunyai tinggi badan 91 cm. Dia didiagnosis menderita kelainan dwarfisme. Dwarfisme adalah kondisi yang ditandai dengan bentuk tubuh yang terlalu pendek dan kesulitan berjalan. Dan celakanya, dia juga seorang psikopat. Kisahnya berawal di tahun 2010. Natalia diadopsi oleh Christine dan Michael Bernard yang kini telah bercerai. Mereka mengira anak yang diadopsinya ini adalah seorang anak kecil yang berumur 6 tahun, yang normal seperti anak pada umumnya. Berdasarkan dokumen riwayat adopsi Natalia Grace yang ada di panti asuhan tersebut, Natalia Grace sudah 2 tahun tinggal di Amerika. Orang tua kandung Natalia mendadak menitipkan Natalia ke panti asuhan dengan alasan yang dirahasiakan. Hal itu membuat Natalia harus cepat-cepat mendapatkan keluarga baru untuknya. Pasangan Christine dan Michael Bernard yang prihatin dengan kondisi Natalia membuat mereka memilih untuk mengadopsi bocah tersebut. Padahal sebelumnya pasangan suami istri ini sudah memiliki 3 orang anak. Kecurigaan Christine mulai muncul saat dia mendapati anak angkatnya itu sudah tumbuh rambut pada kemaluannya. Natalia juga sudah mengalami menstruasi, sebuah hal yang tidak mungkin terjadi pada anak seusianya. Dari situlah keanehan demi keanehan mulai terjadi. Natalia juga sering mengancam akan menusuk mereka saat mereka tidur. Dan juga tidak disangka Natalia mampu berbuat hal yang lebih kejam. Dia mendorong Christine ke pagar listrik. Dan sampai tindakan paling ekstrim sekalipun, dia menuangkan cairan pemutih ke kopi Christine. Saat Christine bertanya mengapa dia melakukan itu,
Natalia menjawab, "Aku mencoba meracunimu." Christine juga menceritakan bahwa dia juga membuat tulisan serta gambar yang mengatakan bahwa dia ingin membunuh anggota keluarga Christine, lalu membungkus mayatnya dengan selimut dan menaruhnya di halaman belakang. Christine juga mengatakan bahwa Natalia seringkali berdiri sendirian di malam hari, seperti ingin melakukan pembunuhan, sehingga membuatnya susah untuk tidur. Perilaku mengerikan Natalia membuat mereka harus menyembunyikan semua benda-benda tajam yang ada di rumah sebagai antisipasi. Natalia juga diceritakan pernah melompat dari mobil yang sedang berjalan, mengoleskan darah di cermin, dan melakukan hal-hal mengerikan lainnya yang tidak mungkin dilakukan oleh anak seusia 6 tahun. Setelah serangkaian kejadian yang mengerikan yang dialami oleh keluarga Bernard, mereka akhirnya mengajukan permintaan ke pengadilan untuk membuktikan bahwa sebenarnya Natalia adalah wanita dewasa. Tujuannya adalah agar dia bisa diberikan perawatan untuk kondisi mentalnya yang mengerikan. Lalu berdasarkan pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan, Pengadilan Tinggi Marion County, Indiana, akhirnya menyatakan bahwa Natalia Grace adalah wanita dewasa yang berumur 22 tahun. Setelah itu, Natalia mendapatkan perawatan psikologis. Christine dan suaminya akhirnya menyewakan apartemen untuk Natalia pada tahun 2012. Setelah menjalani perawatan psikologi, akhirnya Natalia pun tinggal sendiri. Keluarga Bernard bahkan membuatkannya KTP dan nomor keamanan nasional agar dia bisa hidup layaknya wanita dewasa. Namun pada tahun 2013, Natalia membuat masalah di apartemen, sehingga dia diusir oleh pemilik apartemen. Keluarga Bernard masih berbaik hati. Natalia kembali disewakan apartemen di Lafayette, Indiana, agar dia tidak hidup terluntah-luntah di jalan. Selama hidup terpisah, komunikasi mereka berjalan dengan baik. Natalia bahkan dijanjikan untuk didaftarkan kuliah untuk belajar kosmetik. Tetapi tiba-tiba dia menghilang dan memutuskan komunikasi dengan keluarga Bernard. Pada tahun 2014, tiba-tiba Natalia melaporkan keluarga Bernard, bahkan memberikan pernyataan bahwa keluarga Bernard telah menelantarkannya dan meninggalkannya ketika mereka pindah ke Kanada. Lalu, kasus antara Natalia dan keluarga Bernard pun dibuka. Christine dan Michael Bernard dikenakan tuduhan menelantarkan anak. Christine lalu membantah tuduhan tersebut. Dia mengatakan mereka pindah ke Kanada untuk mengurus pendidikan putra mereka. Christine menganggap tuduhan ini benar-benar tidak masuk akal dan merusak. Karena Natalia adalah wanita dewasa yang berumur 22 tahun, yang memang sudah bisa hidup sendirian tanpa harus diasuh oleh orang tua. Kasus ini pun membuat Christine dan Michael Bernard ditahan. Pada tanggal 19 Desember 2019, Christine akhirnya bebas setelah memberikan uang jaminan. Begitu juga dengan Michael yang menjalani sidang pada hari Rabu 24 September 2019 yang kemudian dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sementara itu, keberadaan Natalia sampai saat ini tidak diketahui. Ketakutan menghantui Christine dan Michael karena Natalia bisa saja menyamar jadi anak kecil lagi dan diadopsi lagi oleh keluarga lainnya.
lalu mengulangi perbuatannya. Sekian kisah dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik yang lainnya.